Indonesia lolos, Malaysia menangis. Itulah yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno malam ini. Skuad Garuda Muda asuhan Gerald Vandenburg memastikan diri lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025 usai menahan imbang skuad Harimau Malaya Muda dengan skor 0-0. Sementara itu, skuad asuhan Nafuzi Zain tersebut harus angkat kaki dari turnamen lebih awal. Tensi tinggi langsung terlihat sejak awal pertandingan. Terbukti, baru menit ke-6, Malaysia sudah mendapatkan kartu kuning pertamanya. Menit 10, lemparan bebas Robbie Darwish yang mengarah langsung ke kotak penalti Malaysia bisa disambut oleh tandukan, namun belum membahayakan. Indonesia sempat melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-16 yang tanpa kesulitan ditangkap oleh kiper Malaysia, Zulhilmi bin Syarani. Peluang emas didapat Indonesia pada menit ke-26 lewat kerja sama Victor Dethan dan Raihan Hanan. Victor mengirim umpan kepada Raihan yang sudah berhadapan dengan kiper namun belum mampu mengubahnya jadi gol. Hilangnya Arhan Fikri sebagai jenderal lapangan tengah cukup terasa efeknya bagi permainan Indonesia. Tak ada pemain yang mengatur aliran bola dari tengah sehingga Indonesia lebih banyak mengandalkan serangan dari sisi sayap. Bukan gol yang didapat di pertandingan ini, justru hujan kartu kuning yang terjadi di babak pertama. Di babak kedua, tensi panas dan laga cenderung keras masih berlanjut hingga menambah kartu kuning. Beberapa pergantian pemain dilakukan di kedua tim, termasuk Hoki Caraka yang masuk menggantikan Jens Raven. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, tetap tak ada skor yang tercipta dari kedua kubu. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia keluar sebagai juara grup dengan raihan 7 poin. Sedangkan Timnas Malaysia harus puas di posisi ketiga dengan raihan 4 poin. Sedangkan di posisi kedua ada Filipina dengan raihan 6 poin. Lalu ada Brunei Darussalam di posisi juru kunci dengan raihan 0 poin. Pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, mengakui keunggulan skuad Garuda Muda, termasuk dengan adanya sosok Jens Raven yang bertugas di posisi striker. Dia mengakui bahwa sang pemain memiliki postur dan fisik yang kuat. Kalau kita lihat, meskipun pemain Indonesia ini masih muda, 19 tahun. Dia punya fisik dan teknik yang bagus, kata Nafuzi Zain. Mantan pelatih Kedah Darul Aman FC ini melanjutkan bahwa secara umum pemain Garuda Muda memiliki postur yang baik. Menurutnya, hal tersebut jadi keunggulan pasukan Gerald Vandenburg. Mayoritas pemain Indonesia memang punya fisik yang sedikit lebih baik daripada Malaysia, terutama dalam hal menyerang, bertahan, dan pemain cadangan, terangnya. Ini respon pelatih Timnas U23 jika ada pemainnya dicomot ke Timnas Senior. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg mengaku tak masalah jika pemainnya dicomot oleh skuad senior asalkan bisa membantu lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai sekarang, belum ada yang terjadi, tapi jika kami bisa membantu tim senior lolos ke Piala Dunia, dia, Patrick Kluivert, bisa mengambil semua pemain saya, ujar Vandenburg saat ditemui awak media. Sejujurnya saya tidak peduli jika pemain U23 dicomot. Karena menurut saya, yang terpenting adalah kami melakukan sesuatu yang benar-benar membuat kami bahagia dan bangga, tandasnya. Lebih lanjut Gerald Vandenburg menjelaskan, keputusan terkait pemain yang dibutuhkan Timnas Indonesia Senior nantinya ada di tangan Patrick Kluivert. Saya rasa bukan Alex Pastor yang memutuskan pemain yang ingin dipanggil. Patrick Kluivert adalah pelatih kepala, jadi dia yang memutuskan, kata Vandenburg lagi. Jadi saya pikir ketika Patrick bilang dia menginginkan pemain atau membutuhkan pemain, mungkin Alex yang akan datang dan melihat, tapi saya tidak tahu, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Penuh percaya diri menatap ASEAN Cup U23, Thailand punya jagoan Jepang dan si tukang selebrasi bebek. Thailand datang ke ASEAN Cup U23 2025 dengan penuh percaya diri, ada jagoan dari Jepang dan si tukang selebrasi bebek jadi andalan. Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, mengumumkan 23 pemain Timnas U23 Thailand untuk ASEAN Cup U23 2025. Sebagian besar pemain merupakan kelahiran tahun 2003 dan mayoritas bermain di kompetisi lokal Thailand. Dari 23 pemain ini, hanya 2 nama yang berstatus pemain abroad, yakni Thanakrit Laorkai dan Yotsakorn Burapha. Namun, level abroad kedua pemain ini belum bisa dibilang terbaik meski Thanakrit bermain di Liga Jepang. Pasalnya, klub yang dibela bermain di kasta 4 kompetisi, yakni Tiamo Hirakata, sementara Yotsakorn bermain di Liga Singapura. Pemain yang terkenal lewat selebrasi ular dan bebek itu baru saja pindah ke klub Hougang United. Yotsakorn merupakan pemain termuda yang pernah masuk Timnas U23 Thailand dalam perjalanan meraih juara. Ia pernah bermain di SEA Games 2023 Kamboja, khususnya di partai final melawan Indonesia dan mencetak gol kedua. Gol tersebut membawanya mengoleksi 5 gol di SEA Games 2023, sekaligus menuai kontroversi dan menyulut emosi. Selepas mencetak gol, Yotsakorn berlari ke arah band pemain Indonesia dan melakukan selebrasi ular.
Aksinya itu memicu emosi pemain di bench Indonesia hingga keributan antar kedua kubu pun tak terelakkan. Terlepas dari itu, Thailand dinilai sudah siap untuk bersaing memperebutkan gelar di ASEAN Cup U23 2025. Thanakrit Laorkai akan mengandalkan ilmu sepak bola yang didapat selama berkarir di Jepang. Termasuk jika dipertemukan dengan Indonesia, ia sesumbar akan membawa Thailand U23 menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Tim saat ini jauh lebih terkoordinasi, semangat dan kekompakan juga semakin meningkat, kata Thanakrit. Ini adalah kesempatan besar yang diciptakan klub bagi saya untuk mendapatkan pengalaman internasional. Selama abroad, saya belajar banyak hal, terutama metode transisi cepat yang diterapkan tim-tim Jepang dengan sangat efektif. Tujuan saya sama dengan seluruh tim, memenangkan kejuaraan. Kami ingin menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Mengukuhkan posisi sepak bola Thailand, pungkasnya. Timnas U23 Thailand tergabung di grup C bersama Myanmar dan Timor Leste. Laga pertama mereka digelar pada 19 Juli melawan Timor Leste di Stadion Patriot Candrabaga. Pernyataan penuh kesombongan. Vietnam bosan juara 2 kali berturut, Kim Sang-sik anggap sepele ASEAN Cup U23 2025. Pelatih Timnas U23 Vietnam Kim Sang-sik tidak ingin anak asuhnya terbebani tuntutan juara ASEAN Cup U23 2025. Di saat tim-tim seperti Indonesia dan Thailand memasang target juara di ASEAN Cup U23 2025, Vietnam pilih jalan lain. Kim Sang-sik belak-belakan soal target di ASEAN Cup U23 2025, juara tak harus melulu diraih tim asuhannya itu. Seperti yang diketahui bersama, Vietnam merupakan peraih 2 gelar juara Piala AFF U23 secara beruntun. Terakhir didapat pada 2023, setelah mengalahkan Indonesia yang saat itu diasuh Shin Tae-yong lewat adu penalti di final. Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, memenangi gelar juara secara berturut memang membanggakan, tapi ada yang lebih penting. Menurutnya, Vietnam tidak ingin terlalu membebani para pemain, untuk itu ada misi lain yang ditugaskan Kim Sang-sik. Seolah Vietnam sudah bosan meraih gelar juara di turnamen ini dan Kim Sang-sik terkesan meremehkan lawan-lawannya. Memenangi gelar juara berturut memang membanggakan, tetapi kami tidak ingin terlalu membebani para pemain, kata Kim Sang-sik. Secara khusus, Kim Sang-sik ingin para pemainnya memanfaatkan ASEAN Cup U23 2025 sebagai ajang untuk berkembang. Mengembangkan kemampuan dan kualitas diri dalam bermain, tak perlu menaruh fokus yang besar dalam meraih gelar juara. Karena menurut Kim Sang-sik, gelar juara yang diraih sejatinya adalah konsekuensi dari permainan baik yang ditampilkan. Secara alami gelar juara itu bisa diraih jika tim mampu bermain dengan baik dan meraih kemenangan tentunya. Sepak bola adalah olahraga tim, saya selalu menekankan semangat tim dan disiplin dalam berkompetisi. Saya selalu mendorong para pemain untuk melihat turnamen ini sebagai kesempatan berkembang dan maju. Alih-alih hanya mengejar hasil, menurut saya, akan menjadi konsekuensi alami dari proses tersebut, kata Kim Sang-sik. Timnas U23 Vietnam tergabung di grup B ASEAN Cup U23 2025 bersama Kamboja dan Laos. Di atas kertas, Vietnam bisa jadi tim yang lebih baik ketimbang Kamboja dan Laos, tetapi tetap tidak boleh meremehkan. Komentar Kim Sang-sik menunjukkan betapa angkuhnya Vietnam sebagai pemilik 2 gelar beruntun Piala AFF U23. Vietnam mungkin bisa lolos ke semifinal dengan mudah, tetapi tantangan yang serius tentu baru hadir di babak itu. Ada 3 tim yang bisa menjegal mereka, di antaranya Thailand, Malaysia dan tuan rumah Indonesia. Alih-alih kemajuan yang didapat, para pemain Vietnam bisa saja larut dalam tangis jika gagal mempertahankan gelar. Melihat peserta lain begitu berambisi dan antusias, ini permintaan mendalam Erick Thohir pada skuad Garuda Muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan harapannya agar Timnas U23 Indonesia menampilkan performa maksimal pada Piala AFF U23 2025. Ia meminta skuad muda Garuda memanfaatkan ajang itu sebaik mungkin sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini bukan hanya soal hasil. Saya minta mereka bermain sebaik-baiknya, karena ini bagian dari persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23, kata Erick Thohir. Menurut Erick, kompetisi regional seperti Piala AFF U23 menjadi kesempatan berharga untuk menilai sejauh mana perkembangan tim. Ia berharap para pemain bisa menunjukkan kualitas terbaik. Kami ingin lihat konsistensi permainan. Ini juga jadi ujian mental bertanding di level internasional, ujarnya. Selain itu, Erick menilai turnamen ini penting untuk membangun kekompakan tim yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Kami ingin tim ini solid, chemistry terbentuk, agar lebih siap di kualifikasi nanti, tambahnya. PSSI juga memastikan akan terus mendukung persiapan tim secara maksimal. Erick mengatakan federasi siap memberikan fasilitas terbaik untuk pelatih dan pemain demi mencapai target jangka panjang. Kami berkomitmen mendukung pelatih dan pemain.
Target utama tentu lolos ke Piala Asia U23 2026, tegas Erick Thohir. Jens Raffen resmi gabung Bali United, apakah ini keputusan yang tepat? Striker Timnas Indonesia U23, Jens Raffen, resmi bergabung dengan Bali United setelah menandatangani kontrak jangka panjang, Minggu 13 Juli. Bali United FC resmi mengamankan jasa striker muda Timnas Indonesia U23, Jens Raffen untuk menyambut musim kompetisi 2025-2026. Striker keturunan Belanda itu akan berseragam Serdadu Tridatu untuk 3 musim ke depan, tulis pihak Bali United melalui situs resmi. Rumor Jens Raffen bergabung dengan Bali United sudah muncul dalam sepekan terakhir. Terlebih setelah penyerang 19 tahun itu memutuskan untuk meninggalkan klub Belanda Dordrecht. CEO Bali United FC, Yabes Tanuri, mengatakan Raffen adalah striker muda potensial yang dibutuhkan tim Laskar Tridatu untuk tampil di Super League musim ini. Kami resmi memperkenalkan Jens Raffen sebagai striker baru untuk Bali United selama 3 musim ke depan. Jens Raffen adalah striker potensial yang dibutuhkan tim saat ini dan tim pelatih menilai dia mampu memberikan dampak positif untuk tim Bali United di musim yang baru. Semoga Jens Raffen bisa menjawab dan memberikan prestasi untuk tim ini, ucap Yabes. Pihak Bali United menyebut keputusan Jens Raffen menerima pinangan Bali United tidak lepas dari kehadiran pelatih baru Johnny Jensen. Pelatih asal Belanda itu sebelumnya memiliki banyak pengalaman di Liga Belanda Eredivisie. Pemain berdarah Belanda Indonesia, Raffen, ingin bermain ke Indonesia karena sosok coach Johnny Jensen yang kini menjadi nahkoda Bali United FC. Pengalaman Johnny Jensen dari Eredivisie membuat Jens Raffen ingin memulai karir pertamanya di Indonesia bersama Bali United FC. Selain sosok Johnny Jensen, 2 asisten pelatih dari Belanda yaitu Ronnie Pander dan Jeffrey Talan juga menjadi faktor keinginan Jens Raffen mantap memilih Serdadu Tridatu sebagai klub baru di lapangan hijau, tulis pihak Bali United. Sebelum bergabung dengan skuad Bali United, Jens Raffen akan memperkuat Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 mulai Selasa 15 Juli. Bagaimana menurut kalian? Sudah tes medis, Nathan Koy Aon batal gabung LYNGB Bold Club. Ini penyebabnya. Klub kasta kedua Liga Denmark, LYNGB Bold Club, dipastikan batal merekrut bek Timnas Indonesia Nathan Koy Aon. Kedua pihak tidak mencapai kesepakatan meski Nathan sudah lolos tes medis. Pihak LYNGB Bold Club melalui situs resmi klub, Kamis 17 Juli, ingin meluruskan mengenai kabar Nathan Koy Aon. Sebelumnya, bek 23 tahun itu ramai dikabarkan sudah resmi bergabung dengan LYNGB Bold Club. LYNGB Bold Club memastikan Nathan hadir langsung di Lundtofteveje yang merupakan markas klub berjuluk The Vikings itu. Nathan melakukan sejumlah serangkaian tes. Selama bursa transfer, wajar jika para pemain datang ke Lundtofteveje untuk menjalani pemeriksaan medis dan latihan uji coba tanpa dipublikasikan secara luas. Namun, karena kunjungan Nathan Koy Aon minggu ini mendapat banyak perhatian internasional, kami membuat pengecualian, tulis pihak LYNGB Bold Club. Nathan, disebut pihak LYNGB Bold Club, sudah lolos tes medis. Namun, mantan pemain Swansea City batal bergabung dengan LYNGB Bold Club setelah kedua pihak tidak mencapai kesepakatan. Nathan Koy Aon datang ke sini dengan niat menandatangani kontrak dengan LYNGB, tetapi meskipun pemeriksaan medis telah lolos, kedua belah pihak sepakat pada hari Rabu bahwa mereka tidak cocok. Oleh karena itu, Nathan pergi tanpa melakukan tanda tangan kontrak, dan kami mendoakannya agar berhasil menemukan pasangan klub yang tepat, sambung pihak LYNGB Bold Club. Nathan tidak memiliki klub setelah sepakat berpisah dengan Swansea City akhir musim lalu. Nathan direkrut Swansea City dari klub Belanda Excelsior pada 2023, akan tetapi hanya tampil sebanyak 3 kali di berbagai ajang dengan total 127 menit bermain. Resmi gabung Persija Jakarta, ini target Jordi Amat. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Jordi Amat, bek tangguh Timnas Indonesia, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2025-2026. Pengumuman tersebut dilakukan pada Sabtu 5 Juli 2025 sore waktu Indonesia Barat. Pemain naturalisasi yang pernah merumput di La Liga Spanyol dan Premier League Inggris ini dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Jordi Amat digaet sebagai pengganti Muhammad Ferrari dan Ondrej Kudela, yang sebelumnya menjadi pilar di lini belakang Macan Kemayoran. Dengan pengalaman segudang di level tertinggi Eropa dan Asia, kedatangannya diharapkan dapat memperkokoh pertahanan Persija musim ini. Karir mentereng Jordi Amat. Jordi bukan bek biasa. Pemain kelahiran Spanyol ini pernah memperkuat sejumlah klub elit. Espanyol, 2010, 2012, 2013. Rayo Vallecano, 2012, 2013, 2018, 2020. Swansea City, 2013, 2018. Real Betis, 2017, 2018.
KAS IUPEN, Belgia, 2019-2022. Johor Darul Ta'zim, Malaysia, 2022-2025. Selain sukses di level klub, Jordi Amat juga aktif membela timnas Indonesia sejak proses naturalisasinya rampung. Ketenangannya dalam membaca permainan dan kepemimpinannya di lini belakang menjadikannya sosok sentral dalam skuad Garuda. Ambisi besar bersama Persija. Dalam pernyataannya, Jordi mengaku antusias mengenakan seragam merah kebanggaan Persija. "Saya sudah tidak sabar bermain untuk Persija dan tidak sabar mengenakan jersey merah kebanggaan Persija," ujar Jordi. Ia menegaskan targetnya bersama Persija sangat jelas, menang di setiap pertandingan. "Saya ingin menang. Sejak kecil, setiap pekan kami bermain, maka harus menang. Di pikiran saya setiap berada di lapangan, selalu ingin menang. Klub dan semua orang di sini menginginkan hal yang sama, jadi mari kita lakukan," tambahnya. Manajemen Persija pun memberikan sinyal kepercayaan penuh pada sang pemain, dengan kontrak awal 1 musim dan opsi perpanjangan hingga 2027 apabila performanya memuaskan. Kehadiran Jordi Amat diakini akan memperkuat barisan belakang Persija yang tengah dalam masa transisi. Fans Macan Kemayoran tentu berharap, pengalaman internasional sang bek bisa membawa Persija kembali berjaya di kancah domestik. Dapat peringatan dari FIFA karena rangkap jabatan, ini respon dan langkah Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Komite Wasit PSSI. Keputusan ini diambil setelah FIFA mengeluarkan peringatan resmi terkait rangkap jabatan yang dinilai tidak sesuai aturan. Posisi strategis tersebut nantinya akan diisi oleh sosok asal Jepang, Yoshimi Ogawa, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Wasit PSSI. Ogawa sebelumnya sudah aktif dalam pengawasan perwasitan Indonesia sejak 2023, lewat kerjasama antara PSSI dan Japan Football Association, JFA. Erick Thohir sebelumnya mengambil peran sebagai Ketua Komite Wasit tak lama setelah terpilih sebagai Ketum PSSI. Keputusan itu sempat menimbulkan polemik karena melanggar norma federasi internasional, termasuk aturan FIFA. Namun, Erick menyatakan, keputusan tersebut dilandasi keinginan untuk mengontrol langsung proses reformasi perwasitan yang selama ini jadi sorotan tajam publik. "Kenapa saya jadi komite wasit? Siapa yang berani sogok saya?" kata Erick Thohir dalam konferensi pers, Sabtu, 12 Juli 2025. "Tahun depan sudah nggak boleh, sudah diperingati FIFA. Nggak ada di seluruh dunia ketua umum jadi komite wasit," tegasnya. Erick menjelaskan bahwa integritas perangkat pertandingan harus dijaga dengan ketat. Ia menyebut penunjukan Ogawa sebagai langkah menuju profesionalisme perwasitan yang lebih baik. "Nanti ketua komite wasitnya Ogawa. Dia stres juga tahun pertama, nggak tahu peta sepak bola Indonesia. Makanya saya dampingi," lanjut Erick. Yoshimi Ogawa dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dunia perwasitan Asia. Dia diharapkan mampu membawa standar kepemimpinan baru dalam tubuh Komite Wasit PSSI dan mendongkrak kualitas kompetisi sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian? Reaksi kaget media Belanda dengar Simon Tahamata pilih bekerja untuk timnas Indonesia, dia menolak berbagai tawaran menarik. Media Belanda merespons keputusan Simon Tahamata untuk memilih bekerja bagi timnas Indonesia di saat dirinya mendapatkan banyak tawaran menarik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tadinya mengharapkan adanya direktur teknik pada Februari, namun yang diumumkan justru seorang penasihat teknis, yaitu Jordi Cruyff. Kini, Patrick Kluivert dikabarkan akan ketambahan mitra bekerja lagi, seiring dengan kabar dari media Belanda, Voetbal Primeur, bahwa Simon Tahamata resmi bekerja untuk timnas Indonesia. Tahamata sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia untuk menjadi dirtek, namun laporan dari Voetbal Primeur mengatakan bahwa legenda sepak bola Belanda itu menjabat sebagai kepala pemandu bakat untuk timnas Indonesia. Kabar ini mengejutkan sejumlah media Belanda, dengan Voetbal Primeur mengklaim bahwa Tahamata sebenarnya tidak kehabisan tawaran. Dia memiliki banyak penawaran menarik dari berbagai klub, namun memilih untuk mendarat di timnas Indonesia. Tahamata memiliki beberapa penawaran kepadanya, namun secara sadar memilih Indonesia. Mantan pemain dengan kemampuan dribble tersebut merasa dihargai dan ingin berkontribusi terhadap ambisi keolahragaan negara tersebut, baik dalam jangka pendek maupun panjang, tulis Voetbal Primeur. Media Belanda lainnya, Soccer News, juga mengklaim hal yang sama, dengan mengatakan bahwa Tahamata mendapatkan banyak tawaran. Tahamata memiliki tawaran yang cukup dari berbagai sudut, termasuk sejumlah klub. Namun, dia dengan sadar memilih Indonesia, tulis media Belanda tersebut. Sebelumnya, Simon Tahamata sudah dikaitkan dengan mantan klubnya, Ajax Amsterdam, hanya setahun setelah memutuskan hengkang. Namun demikian, setelah upaya keras dari PSSI, Tahamata akhirnya bersedia untuk menerima pinangan dari timnas Indonesia. Media Belanda sebut FC Twente akan rugi jika jual Mees Hilgers. Ini sebabnya.
Media asal Belanda, Football Transfer menilai FC Twente bakal alami kerugian jika menjual bek tim nasional Indonesia, Maes Hilgers di bursa transfer ini. Pasalnya saat ini nilai pasar Hilgers tengah turun bila dibandingkan sebelumnya. Nilai pasar Hilgers telah turun dalam beberapa bulan terakhir, yang merupakan berita buruk bagi FC Twente secara finansial. Menurut pembaruan bulan Mei, kini nilai pasar sebesar 9,1 juta euro, tulis Football Transfers dikutip pada Senin, 23 Juni 2025. Sementara itu, nilai pasar sang bek telah turun menjadi 7,9 juta euro, menurut pembaruan terbaru dari bulan Juni. Itu merupakan penurunan sebesar 13,2% dibandingkan dengan bulan lalu, sambung tulisan tersebut. Penurunan nilai pasar ini tentu berdampak pada minat klub terhadap Maes. Walau demikian, beberapa media Belanda melaporkan Maes masih menjadi sorotan untuk didatangkan pada bursa transfer kali ini. Bagaimana menurut kalian?